Halo semuanya, selamat datang di hari ke-13 bulan puasa kita. Semoga puasanya masih lancar dan penuh keberkahan ya. Ya, ini masih saya yang menggantikan kakek untuk menemani waktu ngabuburit kalian hari ini. Sore ini, saya ingin mengajak kalian berbicara tentang sebuah peperangan. Bukan perang menggunakan senjata api atau pedang, melainkan perang yang jauh lebih sunyi dan menyiksa. Berperang melawan musuh yang terlihat di depan mata mungkin sangat mudah bagi orang yang kuat. Tapi bagaimana jika musuh terbesar itu bersembunyi di dalam pikiran dan hati kita sendiri? Mari kita belajar tentang perang melawan amarah di episode ke-13, Teman Ngabuburit. Di lautan Grand Line, ada satu nama pahlawan yang sangat legendaris. Pahlawan itu bernama Fisher Tiger. Sosok yang sangat dihormati karena keberaniannya yang luar biasa. Suatu hari, dia memanjat tempat tertinggi di dunia dengan tangan kosong, lalu membuka gerbang kurungan raksasa. Dia membebaskan ribuan orang yang selama ini tertawan dan kehilangan kebebasannya. Tiger menjadi simbol pembebasan, harapan, dan keadilan bagi banyak orang yang tertindas. Setelah kejadian heroik itu, Fisher Tiger membentuk kelompok persaudaraan Bajak Laut Matahari. Namun, di balik senyum dan wibawanya sebagai seorang pemimpin besar, Tiger menyembunyikan sebuah rahasia yang sangat kelam. Jauh di lubuk hatinya yang paling dalam, dia menyimpan trauma dan luka batin yang tak tersembuhkan, akibat penderitaan masa lalu yang pernah ia alami sendiri. Suatu hari, dalam perjalanan mereka, kelompok ini bertemu dengan seorang gadis kecil bernama Koala. Koala adalah mantan tawanan yang baru saja terbebas. Karena trauma yang sangat berat, gadis kecil ini bertingkah sangat aneh. Dia selalu tersenyum paksa, tidak pernah menangis, dan terus-menerus membersihkan lantai karena dia sangat ketakutan akan dihukum jika dia berhenti bekerja. Melihat penderitaan gadis kecil itu, hati Fisher Tiger tergerak. Dia melakukan sebuah tindakan yang sangat luar biasa. Dia mengambil sebuah besi dengan lambang matahari, lalu menimpakannya ke atas tanda masa lalu di punggung koala. Dengan suara yang sangat lembut namun tegas, Tiger berkata kepada gadis itu, "Sekarang kau sudah bebas. Menangislah jika kau ingin menangis." Mendengar kalimat itu, runtuhlah semua pertahanan batin koala. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, gadis kecil itu menangis terseduh-seduh meluapkan seluruh emosinya. Selama perjalanan pulang untuk mengantarkan koala ke kampung halamannya, Fisher Tiger dan kelompoknya merawat gadis itu layaknya anak mereka sendiri. Mereka menunjukkan bahwa mereka memiliki hati yang penuh dengan kasih sayang. Akhirnya, mereka berhasil mengantarkan koala kembali ke pelukan keluarganya. Gadis itu tersenyum bahagia. Namun sayang, kebaikan Tiger dibalas dengan kepahitan. Orang-orang di desa itu diam-diam menjebak Tiger karena ketakutan. Pasukan keamanan yang sudah menunggu langsung menyergap sang pahlawan. Fisher Tiger yang berusaha melindungi kelompoknya akhirnya tersungkur kelelahan karena kehabisan tenaga. Di atas kapal pelarian mereka, tenaga Tiger perlahan memudar. Kelompoknya memohon agar dia mau menerima cairan pemulih nyawa agar bisa bertahan hidup. Namun seperti yang kita bahas sebelumnya, Tiger menolaknya. Dia tidak ingin ada bagian dari kaum yang telah menjebaknya mengalir di dalam tubuhnya. Dan disinilah tragedi batin yang sesungguhnya terungkap. Di saat-saat terakhirnya, Fisher Tiger membuat sebuah pengakuan yang sangat menyayat hati kepada anak buahnya. Pria yang terkenal sangat kuat dan tak kenal takut itu tiba-tiba menangis terseduh-seduh. Sambil berlinang air mata, dia meluapkan seluruh isi hatinya yang selama ini ia pendam. Dia mengakui sebuah kekalahan yang jauh lebih besar dari sekedar kekalahan fisik. Teriak Tiger sambil menangis. "Aku tahu dari awal bahwa tidak semua dari mereka itu jahat. Aku tahu bahwa masih ada anak-anak berhati suci yang tidak tahu apa-apa seperti koala. Akal sehatku sangat memahami hal itu." Suaranya bergetar, memecah kesunyian di dalam kabin kapal tersebut, memperlihatkan betapa rapuh jiwanya saat itu. "Tapi kegelapan di dalam hatiku ini terlalu besar," lanjutnya dengan penuh keputusasaan. "Luka di masa laluku ini tidak bisa kuhapus. Tubuhku menolak untuk memaafkan mereka. Aku sungguh membenci diriku sendiri, karena aku telah gagal mengalahkan ego dan amarahku sendiri." Pengakuan itu membuat seluruh anggota kelompoknya ikut terdiam dan menangis. Pahlawan besar itu menangis menyadari kelemahannya. Dia memiliki kekuatan fisik untuk menghancurkan tembok penjara yang paling tebal sekalipun di dunia ini, namun dia sama sekali tidak sanggup menghancurkan tembok amarah yang ada di dalam hatinya sendiri. Dia kalah oleh monster trauma yang selama ini diam-diam tumbuh dan menggerogoti ketenangan batinnya. Sebelum menutup mata untuk selamanya, Tiger memberikan satu pesan terakhir yang sangat kuat. Dia melarang keras anak buahnya untuk menceritakan rasa sakit ini kepada generasi berikutnya. "Biarkan kegelapan dan amarah ini berakhir bersamaku di sini," pesannya.
Pahlawan itu pun akhirnya pergi meninggalkan dunia, membawa beban egonya yang tak pernah bisa ia maafkan. Kisah Fisher Tiger ini sangat menggetarkan jiwa, bukan? Apalagi jika kita merefleksikannya dengan kehidupan kita di bulan suci Ramadan ini. Tanpa kita sadari, kita juga sedang berada di tengah medan pertempuran yang sama persis dengan yang dialami oleh sang pahlawan. Sebuah peperangan besar yang tidak bisa dilihat oleh mata orang lain. Dalam ajaran Islam, peperangan semacam ini dikenal dengan sebutan jihad akbar atau perang terbesar. Ketika pulang dari sebuah pertempuran fisik yang sangat dahsyat, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Kita baru saja mengelalui peperangan yang kecil, menuju peperangan yang paling besar, yaitu jihad melawan hawa nafsu dan ego di dalam diri sendiri." Kita mungkin merasa bangga karena sudah rajin berpuasa dari pagi hingga petang. Kita bangga karena rajin membaca kitab suci dan beribadah di malam hari. Tapi jika di dalam relung hati kita masih tersimpan rasa benci, dendam yang berkerak dan penolakan untuk memaafkan orang yang pernah menyakiti kita, lalu apa bedanya kita dengan Tiger? Kita sedang memelihara sebuah kegelapan di dalam diri kita. Kita membiarkan trauma dan rasa sakit masa lalu menjadi raja yang mengendalikan emosi kita. Kita seringkali sadar dan tahu bahwa menyimpan amarah itu tidak ada gunanya. Persis seperti Tiger yang tahu bahwa tidak semua orang itu jahat, tapi ego kita selalu menolak untuk melepaskannya. Saya sangat paham, memaafkan orang yang telah menorehkan luka parah di hati kita rasanya memang sangat tidak adil. Luka itu nyata, air mata yang kita keluarkan di masa lalu itu nyata. Rasanya sungguh berat mengikhlaskan perbuatan mereka tanpa balasan yang setimpal. Ego kita selalu menuntut keadilan versi dunia yang memuaskan amarah kita. Tapi teman-teman, memaafkan bukanlah berarti kita membenarkan perbuatan buruk mereka. Memaafkan juga tidak berarti kita harus melupakan kejadiannya begitu saja. Memaafkan adalah hadiah terindah yang kita berikan untuk diri kita sendiri. Itu adalah satu-satunya cara bagi kita untuk memutus rantai masa lalu dan melepaskan diri kita dari belenggu rasa sakit tersebut. Jangan sampai kita membawa kegelapan itu bersarang di hati kita sampai akhir hayat. Jangan biarkan ego memenangkan peperangan ini. Hancurkan tembok amarah itu sekarang, selagi kita masih memiliki waktu dan nafas. Berikan kelonggaran bagi batin kalian untuk kembali bernafas dengan lega, tanpa memikul beban masa lalu yang tak terlihat. Di sisa bulan puasa yang penuh ampunan ini, angkatlah tangan kalian dan berdoalah. Mintalah kepada Tuhan agar Dia melembutkan hati kalian yang keras. Mintalah kekuatan untuk bisa memaafkan mereka yang pernah menyakiti kalian. Menangkanlah jihad akbar kalian hari ini, dan jadilah pemenang yang sesungguhnya di hari raya nanti. Terima kasih sudah meluangkan waktu berharga kalian untuk mendengarkan kisah sang pahlawan ini bersama saya di episode ke-13 Teman Ngabuburit. Jika renungan tentang memaafkan ini menyentuh hati kalian, silahkan bagikan video ini. Siapa tahu teman kalian juga sedang berjuang sangat keras melawan ego di dalam hatinya hari ini. Jangan lupa tulis di kolom komentar, kapan terakhir kali kalian merasa sangat kesulitan untuk memaafkan seseorang dalam hidup kalian. Saya pamit undur diri, selamat menanti waktu berbuka bersama keluarga, dan ingatlah selalu pesan dari Laut Lepas. Temukan kedamaian di dalam hatimu sendiri. Wassalamualaikum.